Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semua kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada minggu ini insya Allah semua mapel akan masuk pada pertemuan 4 ya, karena untuk menormalkan presensi. Ya, jadi pertemuan tiganya ditiadakan. Termasuk juga pelajaran fikih masuk pada pertemuan 4. Pada pertemuan 4 kali ini kalian akan belajar tentang akikah. Baik, pada pelajaran akikah ini ada beberapa tujuan, namun sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pada pembelajaran akikah kali ini antara lain kalian harus bisa menjelaskan pengertian akikah, kemudian menjelaskan hukum akikah, menyebutkan dalil tentang akikah, kemudian menjelaskan syarat binatang akikah, menjelaskan ketentuan jumlah binatang akikah, menjelaskan waktu penyembelihan akikah, dan menjelaskan proses kegiatan akikah. Semua akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Langsung saja, apa sih akikah itu? Akikah itu nama lain fikihnya adalah nasikah. Apa artinya? Binatang yang disembelih atau dobihah. Nama lain dari akikah adalah nasikah atau dobihah. Artinya binatang yang disembelih. Maksudnya apa? Akikah sendiri menurut bahasa itu artinya memotong atau memisahkan. Sedangkan menurut istilah adalah penyembelihan pada hari ketujuh dari kelahiran anak, baik laki-laki atau perempuan. Selanjutnya hukum dan dalil akikah. Akikah ini hukumnya sunnah muakkad, bahkan ada yang berpendapat wajib. Tapi kesepakatan ulama menetapkan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad, sunnah yang hampir wajib, sunnah yang sangat dikuatkan sekali. Berdasarkan dalil, 1. Hadis riwayat Turmudi, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Ya, artinya itu dari Samurah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi tergadai pada akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu diberi nama dan dicukurlah rambutnya. Kemudian berdasarkan hadis Aisyah, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Turmudi. Selanjutnya hadis yang lain dari Salman bin Amr al-Dobi berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersamaan dengan anak terdapat hak untuk diakikahi, maka tumpahkanlah darah untuknya dengan menyembelih binatang akikah dan buanglah penyakit darinya dengan mencukur rambut kepalanya. Itulah dalil tentang akikah. Baik, Ibu akan jelaskan kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi, bahwa setiap bayi yang baru dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Tergadai itu maksudnya apa? Punya hutang dan bisa lunas dengan kalau sudah diakikahi. Maksudnya tergadai ini apa? Tergadai ini pertama, jika anak itu meninggal sebelum balik, ia tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya sampai diakikahi. Maksudnya akikah ini fungsinya untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Seandainya anak ini meninggal di usia balita, maka kalau sudah diakikahi, maka anak ini bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surga, karena setiap anak yang meninggal itu Allah jamin masuk surga. Nah, kalau sudah diakikahi maka bisa menjadi syafaat kepada orang tuanya. Yang kedua, makna tergadai di sini adalah anak yang belum diakikahi
akan terhalang dari mendapatkan keselamatan atau mendapat mara bahaya dari hidupnya dalam kehidupannya. Maksudnya apa, Nak? Anak yang belum diakikahi itu masih rentan dengan mara bahaya. Insya Allah kalau sudah diakikahi itu terhalang mara bahayanya dan insya Allah selamat. Ya, itu makna tergadai yang kedua. Selanjutnya, makna tergadai yang ketiga, bayi terlahir ke dunia dalam keadaan terkekang oleh kekangan setan. Tali kekang ini tidak akan lepas sampai ia diakikahi. Maksudnya, bayi yang baru lahir itu rentan sekali dengan gangguan jin atau gangguan setan. Maka ketika diakikahi, insya Allah bebas dari gangguan-gangguan jin tersebut. Itulah makna tergadai dari hadis Samurah tersebut. Ya, jadi insya Allah akikah ini sangat penting karena bisa memberikan syafaat kedua orang tuanya, bisa menyelamatkan dari mara bahaya dan bisa terbebas dari gangguan jin. Baik, sekarang syarat-syarat binatang akikah. Tentu saja binatang akikah ini tidak sama dengan penyembelihan biasa ya. Jadi penyembelihan biasa itu nggak pakai syarat binatang. Yang penting binatang dalam penyembelihan itu halal dan hidup. Tapi kalau dalam binatang akikah itu ada syaratnya. Di antaranya binatangnya itu khusus, hanya kambing dan domba saja atau biri-biri saja, yang lain tidak. Kemudian hewan atau kambing tersebut yang dipakai untuk akikah itu harus sehat dan tidak cacat. Selanjutnya, binatang atau kambing yang dipakai akikah itu sudah cukup umur. Nah, kambing itu usianya 2 tahun, 1 tahun lebih, masuk 2 tahun ya. Kemudian domba itu 1 tahun, kira-kira 6 bulan pun boleh ya, 6 bulan sampai 1 tahun itu kalau domba. Kalau kambing ya 1 tahun lebih atau 2 tahun. Itu syarat-syarat binatang akikah. Selanjutnya, ketentuan jumlah binatang dalam akikah. Nah, untuk laki-laki, untuk anak laki-laki, bayi laki-laki itu disembelihkan kambing sebanyak 2 ekor. Dan untuk anak perempuan itu sebanyak 1 ekor. Kapan dilaksanakan? Yaitu yang paling utama pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika tidak bisa, maka minggu depannya tanggal hari ke-14-nya. Atau minggu depannya lagi hari yang ke-21-nya. Nah, tapi kalau tidak mampu, sampai dewasa pun belum diakikahi, maka semampunya. Nabi sendiri pun mengakikahkan dirinya sendiri setelah usia dewasa. Dan insya Allah sah. Baik. Nah, apa yang dikerjakan ketika ada kegiatan akikah ini? Proses kegiatan akikah itu apa saja, Nak? Meliputi 3 hal. Yang pertama, ketika akikah itu ada penyelenggaraan penyembelihan binatang berupa kambing ya. Ada kegiatan menyembelih kambing, kemudian ada mencukur rambut kepala dan memberikan nama yang baik kepada anak. Tentu saja kegiatan akikah ini yang dilaksanakan ketika anak masih balita, masih usia 7 hari. 7 hari atau 2 minggu atau ke 3 minggunya ya. Dan tidak berlaku untuk yang mengakikahkan setelah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa baru diakikahi ya tidak mencukur rambutnya, tidak diberi nama lagi, enggak ya. Hanya cukup dengan menyembelih binatang akikahnya saja. Nah, itu saja pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.